Assalamualaikum sahabat channel Action Movie. Kali ini, Arka akan menceritakan sebuah film berjudul Attack yang baru saja dirilis. Film ini bercerita tentang seorang perwira lumpur yang harus kembali bangkit demi membalaskan dendam dalamnya. Oke, tidak usah berlama-lama. Bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. 2 दिन पहले हमने हिंदुस्तानी Awal film memperlihatkan sekelompok teroris yang saat ini sedang bersiap untuk menyerang. Kelompok teroris tersebut dipimpin oleh seorang pria bernama Lehman. Dengan terang-terangan Lehman menyatakan perang kepada pemerintah. Bukan hanya itu, Lehman juga sudah menawan beberapa anggota militer untuk dijadikan sandera. Menyadari akan hal itu, dengan cepat pemerintah mengerahkan pasukan terbaiknya untuk segera menyerang Lehman di markasnya. Pasukan terbaik ini dipimpin oleh seorang perwira bernama Arjun. Ini orangnya. Setelah mendapatkan lokasi markas Lehman, sekarang, dengan sigap Arjun dan tim langsung melakukan aksinya. Di tengah penyerangan, Arjun menemukan satu warga sipil yang dipaksa Lehman agar meledakkan bom ketika pasukan Arjun datang. Namun dengan santai Arjun dapat menenangkan orang tersebut, lalu menonaktifkan bom yang ada di tangannya. Kemudian Arjun menyuruh orang itu untuk segera pergi. Setelah itu, pasukan Lehman kembali berdatangan hingga pertempuran pun terjadi. Setelah mengalahkan pasukan Lehman, Arjun memerintahkan semua timnya agar pergi saja, karena Lehman sepertinya tidak berada di tempat ini. Namun ketika mereka akan pergi, Arjun melihat sebuah dinding yang mencurigakan. Dan tiba-tiba, setelah berhasil menangkap Lehman, Arjun dan semua timnya langsung kembali ke markas menggunakan helikopter. Dan misi pun akhirnya selesai. Satu tahun kemudian, memperlihatkan Arjun yang saat ini sedang berada di sebuah bandara di sini. Arjun tak sengaja bertabrakan dengan seorang wanita yang membuatnya hampir terjatuh. Untungnya Arjun dapat memegang tangan wanita tersebut. Ketika akan memasuki pesawat, Arjun bertemu lagi dengan wanita tadi yang ternyata seorang pramugari. Di tengah perjalanan, terlihat Arjun yang terus memandangi pramugari itu. Dan sepertinya Arjun jatuh cinta kepadanya. Terlihat juga si pramugari yang tersipu malu ketika melihat Arjun yang terus memandanginya. Lalu kemudian Arjun memberanikan diri mendatangi pramugari itu, lalu mengajaknya berkenalan. Ternyata pramugari ini bernama Aisyah. Dan Arjun juga mengatakan kalau dirinya adalah seorang perwira. Di sini, Aisyah sempat tidak percaya kalau Arjun merupakan seorang perwira. Namun setelah Arjun memperlihatkan foto dirinya ketika memakai seragam, akhirnya Aisyah mempercayai Arjun. Terlihat saat ini Aisyah juga yang sepertinya tertarik kepada Arjun. गिरने से बचाने के लिए थैंक यू। ओह, cabin crew का पति। 3 साल। Hingga ketika pesawatnya mendarat, Aisyah dan Arjun pun lanjut mengobrol dan saling bertukar nomor ponsel. Hari-hari berikutnya, terlihat Arjun dan Aisyah yang kini semakin dekat. Bahkan sekarang mereka sudah resmi berpacaran. Suatu hari Arjun menjemput Aisyah di bandara sambil membawa seikat bunga. Namun ketika Aisyah datang, tiba-tiba ada sekelompok teroris yang langsung menembaki mereka secara membabi buta. Di sini Arjun juga harus terluka. Namun ia kembali bangkit untuk mencoba melawan mereka semua. Karena Arjun tidak membawa senjata apa-apa, ia pun akhirnya tertembak di kakinya. Melihat hal tersebut, Aisyah mencoba mendekati Arjun. Namun sayangnya, inilah yang terjadi. Satu minggu kemudian, terlihat Arjun yang sudah terbaring koma di rumah sakit, sementara Aisyah dinyatakan telah tewas.
terlihat ibu Arjun yang juga sangat bersedih karena anak satu-satunya harus terbaring koma tidak berdaya. Beberapa hari kemudian, akhirnya Arjun sadarkan diri dan langsung menyebutkan nama Aisyah. Melihat hal tersebut, si ibu hanya bisa menangis karena kita tahu kalau Aisyah sudah meninggal dalam insiden kemarin. Keesokan harinya, dokter menjelaskan kalau tulang belakang Arjun telah hancur, tertembak oleh karena itu. Tubuh Arjun dari leher sampai kaki tidak akan bisa digerakkan, atau bisa disebut lumpuh total secara permanen. Mendengar hal itu, terlihat Arjun yang hanya bisa diam, karena ia sangat tidak percaya dengan apa yang telah terjadi kepadanya. Hari-hari berikutnya, kini Arjun hanya bisa duduk di kursi roda. Arjun sempat ingin mengakhiri hidupnya, karena ia merasa kalau hidupnya sudah tidak ada gunanya lagi. Namun, terlihat si ibu yang terus memberikan semangat kepada Arjun. Bahkan si ibu berjanji kalau ia akan merawat Arjun selamanya. Terlihat si ibu yang begitu tulus merawat Arjun. Dimulai dari Arjun bangun, sampai ia tertidur. Suatu hari Arjun melihat berita di TV yang mengabarkan kalau penyerangan di bandara dulu dilakukan oleh kelompok teroris yang dipimpin oleh seseorang bernama Hamid. Setelah Arjun melihat wajah Hamid di berita, ia pun sadar kalau Hamid adalah warga sipil yang dulu Arjun tolong ketika menangkap Lehman. Kemudian diberitakan juga kalau ternyata Hamid ini adalah putra kandung Lehman. Melihat berita tersebut, Arjun hanya bisa terdiam karena sekarang ia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Adegan berpindah ke pemerintah yang saat ini sedang melakukan rapat. Para petinggi militer dan jajaran lainnya sedang membahas untuk menangani kasus Hamid, si ketua teroris yang baru. Kemudian seorang menteri yang bernama Supra mengatakan kalau ia mempunyai kenalan ilmuwan muda bernama Sabahal yang saat ini sedang merancang teknologi canggih. Teknologi tersebut bisa dipasangkan ke tubuh manusia, sehingga manusia itu nantinya akan menjadi sangat kuat. Supra menyarankan agar para tentara memakai teknologi itu supaya nantinya bisa dengan mudah menangkap Hamid. Mendengar hal itu, para petinggi militer dan menteri lainnya akan mempertimbangkan dulu saran dari Supra tersebut. Adegan berpindah ke Arjun yang saat ini sedang melamun sendirian. Ketika ia pergi ke dapur, tiba-tiba ada dua perampok yang langsung membekam Arjun dan menghajarnya. Saat ini Arjun hanya bisa pasrah, mengingat seluruh tubuhnya sudah tidak bisa digerakkan. Kemudian datanglah ibu Arjun yang juga langsung dihajar oleh kedua perampok tersebut. Di sini kedua perampok itu mengambil cincin pernikahan ibu Arjun secara paksa. Untungnya Arjun dan si ibu masih dibiarkan hidup. Kemudian kedua perampok itu pun bergegas pergi. Terlihat Arjun yang menangis sejadi-jadinya karena ia harus melihat ibunya dihajar di depan matanya sendiri. Keesokan harinya, memperlihatkan Supra yang kini mendapat izin dari petinggi militer dan menteri lainnya perihal teknologi yang dibicarakan kemarin. Dengan cepat Supra ditemani satu rekannya menemui Sabahal, yaitu ilmuwan pembuat teknologi tersebut. Di sini, Supra langsung memberikan data tentara yang akan dijadikan uji coba teknologi ciptaan Sabahal. Namun Sabahal menolak permintaan Supra. Karena Sabahal menciptakan teknologi itu bukan untuk peperangan, melainkan untuk mengobati orang yang cacat. Jika orang itu cacat maka orang tersebut bisa menjadi normal. Bahkan dia akan menjadi sangat kuat. Namun jika teknologi itu dipasangkan kepada orang normal, maka sebaliknya orang normal itu akan menjadi cacat. Mendengar hal tersebut, Supra pun jadi teringat kepada Arjun. Mengingat saat ini Arjun sudah mengalami lumpuh total. Dengan cepat Supra langsung menemui Arjun di rumahnya. Sesampainya di sana, Supra mengatakan kalau sekarang Arjun akan ditugaskan untuk menangkap Hamid. Mendengar semua itu, Arjun tersinggung karena ia merasa sedang dijak oleh Supra. Namun Supra langsung menjelaskan jika Arjun bersedia, pemerintah akan menyembuhkan lumpuh Arjun dengan menggunakan teknologi buatan Sabahal. Teknologi itu akan dimasukkan ke tubuh Arjun yang nantinya akan mengubah hidup Arjun menjadi seperti sedia kala. Mendengar hal itu Arjun pun langsung menyetujui semuanya. Karena kita tahu Arjun juga mempunyai dendam kepada Hamid atas kematian Aisyah kekasihnya. Ditambah Hamidlah yang membuat Arjun seperti sekarang. Setelah itu, Arjun langsung meminta izin kepada ibunya karena sekarang juga ia akan diantar Supra untuk menemui Sabahal. Sesampainya di sana, Sabahal lebih dulu menjelaskan tentang semua resiko yang akan Arjun alami. Jika operasi ini gagal, tanpa ragu sedikit pun, Arjun mengatakan kalau ia sudah siap, meskipun resikonya harus mati.
Beberapa jam kemudian operasi itu pun dimulai. Singkat cerita, kini operasi itu telah selesai, dan terlihat Arjun yang baru saja siuman. Namun, Arjun malah merasakan sakit yang luar biasa di kepalanya. Sabah menjelaskan, kalau hal itu wajar, karena teknologinya sedang bekerja sama dengan otak Arjun. Sabah menyuruh Arjun untuk menggerakkan tangannya, namun terlihat Arjun yang masih kesulitan. Tak lama kemudian, Arjun akhirnya dapat menggerakkan tangannya, karena sekarang teknologi yang ada di tubuh Arjun mulai bekerja. Setelah itu Arjun mulai belajar berjalan, namun tentunya ia butuh adaptasi lagi untuk melakukan hal tersebut. Di hari-hari berikutnya, kini Arjun terus berjuang untuk kembali melatih fisiknya, dan Arjun sangat bertekad keras. Singkat cerita, kini Arjun sudah mulai pulih. Sabah pun langsung mengkoreksikan otak Arjun dengan teknologi yang ada di dalam tubuhnya. Oleh sebab itu, sekarang Arjun dapat mengakses penuh semua data pemerintah, seperti catatan kriminal dan data-data para buronan. Setelah itu, hal yang pertama Arjun lakukan adalah pergi ke tengah kota, karena sekarang Arjun berniat akan mencari kedua perampok yang pernah menghajar ibunya ketika Arjun lumpuh. Dengan bantuan teknologi di dalam tubuhnya, Arjun dapat dengan mudah menemukan kedua perampok itu. Dan Arjun langsung mendatanginya. Melihat Arjun yang sudah bugar, si perampok itu sangat terkejut karena dulu Arjun hanyalah seorang pria lumpuh, tidak berguna. Di sini Arjun meminta cincin ibunya dikembalikan dengan cara baik-baik. Namun perampok itu malah menantang Arjun, sehingga Arjun memberikan satu bokeman. Setelah mendapatkan kembali cincin ibunya, Arjun pun berniat untuk segera pergi. Namun si perampok memanggil teman-temannya dan langsung mengepung Arjun. Terlihat Arjun yang sangat tenang, hingga pertarungan pun terjadi. Setelah mengalahkan mereka semua, Arjun pun langsung melarikan diri karena polisi mulai berdatangan. Singkat cerita, kini Arjun kembali ke Lab Sabahal, lalu didatangi oleh Menteri Supra. Di sini Supra memarahi Arjun karena kelakuannya tadi yang telah mengajar banyak orang. Supra mengatakan kalau Arjun disembuhkan, yaitu untuk memburu Hamid, bukan menghajar orang-orang yang tadi. Namun, Arjun mengatakan kalau orang-orang tadi telah menghajar ibu Arjun, dan untuk Hamid Arjun akan memburunya di keesokan hari. Keesokan harinya memperlihatkan gedung pemerintah yang saat ini akan diserang oleh kelompok Hamid secara diam-diam. Di luar gedung, terlihat juga Sabah yang akan mendatangi gedung itu untuk membahas perkembangan Arjun. Setelah Sabah masuk, ada beberapa anak buah Hamid yang membawa truk-truk besar. Anak buah Hamid menyamar menjadi tentara suruhan Menteri dan meminta akses agar bisa diizinkan masuk oleh penjaga. Sebelum memberi akses, si penjaga terlebih dahulu meminta konfirmasi kepada penjaga di ruang kontrol. Namun karena si penjaga di ruang kontrol sudah disandera oleh anak buah Hamid yang lain, ia pun mengatakan kalau mereka memang benar suruhan Menteri. Pada akhirnya, anak buah Hamid pun diberi akses untuk masuk, sambil membawa beberapa truk besar. Ternyata di dalam truk besar itu, ada Hamid dan kelompoknya dengan membawa persenjataan. Lengkap diberitahu kalau mereka berencana menghancurkan gedung pemerintah. Di sisi lain, memperlihatkan Arjun yang sedang memikirkan cara untuk menangkap Hamid. Namun tiba-tiba, dengan teknologinya yang dipasang di tubuh Arjun, ia pun dapat mengetahui kalau Hamid sekarang sudah berada di gedung pemerintahan. Arjun langsung menghubungi Supra dan memberitahunya. Untungnya Supra sendiri belum berangkat ke gedung pemerintah, padahal tadinya ia akan pergi ke sana untuk bertemu dengan Sabahal. Tak lama kemudian gedung itu pun dihantam oleh rudal. Para penjaga di sana langsung mengamankan presiden. Lalu para anak buah Hamid mulai melakukan penyerangan.
kelompok Hamid berhasil menghabisi para penjaga dan langsung menyandera presiden. Kini semua orang yang ada di dalam gedung sudah disandera oleh kelompok Hamid. Di sisi lain, Arjun mengerahkan pasukannya untuk menyelamatkan semua orang yang ada di gedung itu serta memburu kelompok Hamid. Sementara itu, para menteri dan petinggi militer langsung melakukan rapat di markas besar militer untuk membahas kelompok Hamid. Setelah itu, semua anggota militer dikerahkan ke sana agar tidak ada kelompok Hamid yang dapat keluar dari gedung tersebut. Sir, your squad has been compromised. Adegan berpindah ke Hamid yang saat ini menghubungi petinggi militer. Di sini Hamid meminta si petinggi militer itu untuk menarik mundur semua pasukannya yang kini berada di luar gedung. Karena jika tidak Hamid akan menghabisi 50 sandera. Namun jika si petinggi menyetujuinya, Hamid akan membebaskan 50 sandera tersebut. Mendengar hal itu, si petinggi militer langsung berunding dengan para menteri dan petinggi lainnya. Di sini Supra menyarankan agar si petinggi militer menarik mundur saja pasukannya. Lalu sisakan saja satu orang yaitu Arjun. Karena meskipun Arjun sendiri kekuatannya sebanding dengan 100 orang tentara, mendengar saran dari Supra, akhirnya si petinggi militer itu pun menyetujui dan memerintahkan semua pasukannya untuk mundur, kecuali Arjun. Copy that. Terlihat, Arjun yang kini diam-diam masuk ke dalam gedung melalui ventilasi udara. Sedangkan Hamid yang mengira kalau semua pasukan militer sudah mundur. Ia pun menepati janjinya yaitu membebaskan 50 sandera dari total sandera. 300 orang kembali ke Arjun yang sudah berada di dalam gedung. Kemudian, ia dihubungi oleh Supra yang memintanya untuk meretas CCTV agar mereka dapat memonitor seluruh ruangan yang ada di gedung tersebut. Blind spots for me. Identify. So, live feed. I want every frame to be recorded. Uplinking all CCTV feed to emergency. Berpindah ke Hamid yang kini kembali menghubungi si petinggi militer. Di sini Hamid meminta permintaan keduanya, yaitu agar Leman ayahnya dibebaskan. Jika Leman dibebaskan, maka Hamid akan membebaskan juga Presiden Supra yang juga mendengar hal itu. Lantas ia memberi saran untuk mengulur waktu sebentar, karena sekarang Arjun pasti sedang beraksi. Di sisi lain, memperlihatkan Sabaha yang kini malah akan dianu oleh beberapa anak buah Hamid. Kemudian, Sabaha langsung memberikan pesan melalui jam tangannya kepada Arjun, hingga Arjun dapat mengetahui ruangan Sabaha sekarang. Akan tetapi, Supra sempat melarang Arjun untuk tidak menolong Sabaha, karena hal itu akan menggagalkan semuanya. Namun Arjun tetap kekeh mendatangi ruangan Sabaha, lalu menghabisi semua anak buah Hamid yang ada di sana. Setelah itu, Arjun pun membawa Sabaha pergi dari ruangan tersebut. Beberapa waktu kemudian, kini Hamid mendatangi ruangan Sabaha tadi dan melihat beberapa anak buahnya yang kini telah tewas. Di sini Hamid menyadari kalau ada satu anggota militer yang menyusup ke gedung ini. Arjun sendiri yang sudah kepalang ketahuan, ia menghubungi Hamid, lalu mengatakan kalau ia akan menangkap Hamid seperti dulu. Ia menangkap ayah Hamid, yaitu Leman. Mendengar hal itu, Hamid baru menyadari kalau penyusup itu adalah Arjun, yaitu orang yang dulu menangkap ayahnya. Dengan sadis, Hamid langsung menghabisi satu sandera sebagai peringatan kepada Arjun dan pemerintah agar tidak bermacam-macam dengannya. Melihat hal tersebut, para petinggi negara langsung memerintahkan anak buahnya untuk melepaskan Leman, yaitu agar tidak ada lagi korban. Sedangkan Supra menghubungi Arjun untuk mendatangi Hamid, lalu mengakhiri semuanya. Yes, sir. Sesuai perintah Supra, Arjun langsung pura-pura menyerahkan diri ke hadapan Hamid. Namun tiba-tiba anak buah Hamid memukul Arjun dari belakang, tepat mengenai teknologi itu disimpan. Hal tersebut membuat sistem teknologinya rusak. Lalu Arjun pun tak sadarkan diri. Beruntung hal itu terkoneksi kepada jam tangan Sabaha, sehingga Sabaha langsung mencoba memperbaikinya. Adegan berpindah ke penjara. Terlihat Leman, ayah Hamid yang kini akan dibebaskan, mengingat Arjun sudah tidak bisa diandalkan lagi. Sedangkan Sabaha sendiri terus mencoba memperbaiki teknologi di tubuh Arjun. Hingga ia pun berhasil mengaktifkannya, namun Arjun masih saja pingsan. Kembali ke Leman yang saat ini akan menaiki pesawat untuk dipulangkan ke kampung halamannya. Sementara Hamid sendiri sekarang meminta petinggi
negara untuk menyiapkan pesawat pribadi. Karena Hamid juga akan pergi ke Ekuador, beralih ke Arjun yang tiba-tiba bermimpi bertemu dengan kekasihnya, yaitu Aisyah. Di sini, Aisyah menyadarkan Arjun kalau dirinya telah benar-benar pergi dan dia muncul hanya untuk mengatakan kalau Aisyah sangat mencintai Arjun. Mendengar hal tersebut, seketika Arjun sadar dan mulai menghabisi satu persatu anak buah Hamid. Setelah menghabisi semua anak buah Hamid yang ada di sana, Arjun baru menyadari kalau di gedung itu sudah dipasangi bom oleh Hamid. Sebelum dia pergi, dengan cepat, Arjun pun langsung menghubungi Supra, lalu mengatakan kalau Hamid akan meledakkan gedung ini dari jarak jauh. Arjun juga meminta Supra agar menghentikan mobil Hamid, karena sekarang Hamid membawa koper yang di dalamnya adalah alat untuk meledakkan bom tersebut. Mendengar hal itu, Supra langsung meminta para tentara di sana agar menghentikan mobil Hamid sebelum ia berpindah ke pesawat. Namun ketika mobil Hamid diberhentikan, ternyata Hamid tidak ada di mobil itu, karena Hamid sudah berpindah ke mobil yang lain. Kembali ke Arjun yang saat ini menemukan lubang yang langsung tertuju keluar gedung. Dengan cepat Arjun pun memasuki lubang itu, lalu menaiki sebuah motor untuk mengejar Hamid, karena Arjun sudah mengetahui lokasi Hamid dari teknologi yang ada di tubuhnya. Di sisi lain, Sandra yang tersisa masih terjebak di dalam gedung, karena pintu keluar sudah tidak bisa digunakan akibat dipasangi bom. Semua Sandra tampak pasrah, karena satu-satunya harapan mereka sekarang hanyalah Arjun yang sedang mengejar Hamid. Hamid sendiri terlihat sudah sampai di bandara, lalu ia pun akan langsung terbang menaiki pesawat yang sudah disediakan. Namun tiba-tiba Arjun datang menggunakan motornya. Hingga inilah yang dilakukan Arjun. Setelah berhasil menghentikan pesawat itu, Arjun langsung mengajar Hamid hingga membuatnya tewas saat itu juga. Kemudian Arjun mengambil koper Hamid yang di dalamnya berisi alat pemicu bom. Dengan cepat, Arjun langsung memotong salah satu kabel di sana hingga berhasil menghentikan bom tersebut. Setelah mengetahui bomnya sudah aman, para Sandra pun keluar dengan selamat, termasuk Sabahov dan Presiden. Sir, we have the Prime Minister. Di sisi lain, memperlihatkan semua menteri dan petinggi militer yang sedang merayakan kemenangan mereka. Mereka sangat bangga kepada Arjun, karena Arjun telah berhasil menyelamatkan ratusan nyawa. 100% think. Adegan berpindah ke Leman. Ayah Hamid yang saat ini sedang di dalam pesawat akan diantar ke kampung halamannya sesuai permintaan Hamid sebelumnya. Namun ketika para tentara mengetahui kalau Arjun sudah berhasil menghabisi Hamid, mereka pun langsung menjatuhkan Leman dari atas pesawat. Kemudian film pun tamat. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari saya Arka dan rekan-rekan Action Movie.